Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada kisah sejarah zaman dulu, kisah langit dan bumi. Sebab terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah karena bumi merasa bangga dengan keadaannya dibanding langit, berkata ya bumi kepada langit, ujar bumi, wahai langit, aku lebih baik daripadamu karena Allah telah menghiasi aku dengan berbagai negara. Laut ampunku, sungai ampunku, tanaman ampunku, gunung ampunku, dan lain-lainnya. Katanya, kata bumi dengan sombong. Hai bumi, ujar langit pulang, aku juga lebih cantik daripadamu karena matahari buatku, bulan, bintang beberapa, palah, burut, aras, kursi, dan surga ada di tempatku. Jawab langit, tak mau kalah. Ujar bumi ulang berkata, wahai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan, dan arwah para wali, dan orang-orang yang saleh. Kata bumi lagi, tempatku banyak juga. Kenapa banyak? Dikunjungi orang-orang nang para nabi, para arwah, para wali-wali, orang-orang yang saleh, dan orang-orang yang saleh. Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi ada utusan, bahkan menutup para nabi, dan kekasih Allah seru sekalian alam. Seutama-utamanya segala yang wujud, serta kepadanya menghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku, dan dia menjalankan syariat-syariat juga di tempatku. Jadi menjalankan syariat juga, ujar bumi, itu di tempatku. Langit tidak dapat berkata. Jadi langit tadi diam, kada berkata lagi apa-apa. Apabila bumi berkata, demikian langit terdiam, dan segera dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkata, ya Allah, ujar langit, engkau telah mengabulkan permintaan orang-orang yang tertimpa bahaya. Apabila mereka berdua kepada engkau, aku tidak dapat menjawab persoalan daripada bumi. Oleh karena itu aku minta kepadamu ya Allah, supaya Muhammad engkau naikkan kepadaku langit, sehingga aku menjadi berbangga dan mulia dengan kekuasaannya, dengan kebagusannya. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, mengabulkan permintaan langit. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Jibril alaihissalam pada malam tanggal 27 Rajab. Janganlah engkau Jibril bertasbih pada malam ini, dan engkau Israil jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini. Ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Tanya Jibril. Allah berfirman, maksudnya artinya tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah burak dan terus pergi kepada Muhammad dengan burung itu. Kemudian Jibril alaihissalam pun pergi, dan dia melihat 400 burak. Kemudian Jibril alaihissalam pun pergi, dan dia melihat 400 burak sedang bersenang-senang di taman surga, dan dia wajah masing-masing terdapat namanya Muhammad. Di antara 400 burak
Di antara 40.000 burak itu Jibril alaihissalam terpandang pada seekor burak yang sedang menangis, bercucuran daripada air matanya. Lalu Jibril menghampiri burak itu lalu bertanya, ujar Jibril, wahai burak, engkau menangis ya burak? Jibril berkata, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam di dalam hatiku, dan aku sudah itu menjadi rindu kepadanya. Dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Jawab daripada burak. Lalu Jibril berkata, ujar Jibril, aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu. Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kakang kepada burak itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril memakaikan pelana dan gagang kepada burak dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Burak yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.